Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, kita lanjutkan. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan sanian, yang kedua. Setelah tadi beliau menyebutkan yang pertama, ya, terkait dengan syirik dan macam-macamnya. Kemudian beliau masuk kepada sub pembahasan baru, sanian, al-farqu baina syirkil akbar wal asghar. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan, yang pertama, asyirkul akbaru yukhriju minal islami wal asgharu la yukhriju minal islami. Yang pertama adalah syirik besar itu tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Syirik besar itu mengeluarkan seorang dari Islam. Wal asgharu la yukhriju minal Islam. Sedangkan syirik kecil itu tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Itu perbedaan pertama. Syirik besar mengeluarkan seorang dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak. Kemudian yang kedua, asyirkul akbaru yukhallidu sahibahu finnar. Syirik akbar itu akan mengekalkan pelakunya di dalam api neraka. Wal asgharu la yukhallidu sahibahu finnari in dakhalaha. Sedangkan syirik kecil itu tidak akan mengekalkan pelakunya di dalam api neraka apabila memang dia masuk ke dalam neraka. Kemudian yang nomor 3, asyirkul akbaru yuhbitu jami'a al-a'mali. Syirik besar itu membatalkan seluruh amal. Wasyirkul asgharu la yuhbitu jami'al a'mali. Dan syirik kecil itu tidak membatalkan seluruh amal. Wa innama yuhbitu ar-riya'u wal 'amalu lid-dunya al-'amal alladhi khalatahu. Hanya saja, ya, riya dan amal yang diperuntukkan untuk dunia itu akan membatalkan, ya, sedangkan riya itu akan membatalkan, riya dan amal yang ditujukan untuk dunia hanya akan membatalkan sebuah amal yang tergandengi dengan riya tersebut. Jadi tidak seluruhnya. Adapun syirik besar itu menghapus seluruh amal, sedangkan syirik kecil itu hanya menghapus amal yang tergandeng di dalamnya riya. Kemudian yang keempat, asyirkul akbaru yubihu ad-dama wal mala. Syirik besar itu membolehkan atau menghalalkan darah dan harta. Ya. Tentu pengaplikasiannya ini menghalalkan darah dan harta ini adalah hak pemimpin. Wal asgharu laisa kadzalik. Sedangkan syirik kecil itu tidak demikian. Kemudian yang kelima, asyirkul akbaru yujibu al-adawata baina sahibihi wa bainal mu'minina. Syirik besar itu mewajibkan adanya permusuhan antara, ya, pelaku kesyirikan dan orang-orang yang beriman, yaitu adanya permusuhan karena agama. Fala yajuzu lil mu'minina muwalatuhu. Maka tidak boleh bagi seorang yang beriman untuk berloyalitas. Dimaksudkan di sini adalah berloyalitas karena agama. Berloyalitas karena agamanya orang-orang kafir, ya, maka tidak boleh. Adapun sosial kemasyarakatan, ya, membantu karena memang sesama manusia, ya, tidak ada embel-embel agama, maka tidak mengapa, ya. Adapun loyalitas karena agama maka tidak diperbolehkan. Walau kana aqraba qaribin, meskipun itu adalah karib kerabat yang paling dekat. Karib kerabat yang paling dekat, maka tidak boleh memberikan loyalitas karena agama. Wa amma syirkul asgharu, adapun kesyirikan kecil, fa innahu la yamna'ul muwalata mutlaqan. Adapun kesyirikan kecil, maka sesungguhnya dia tidak mencegah loyalitas secara mutlak. Bal sahibuhu yuhabbu wa yuwala biqadri ma ma'ahu minat tauhid. Ya. Bahkan pelaku kesyirikan kecil itu dia dicintai dan dia diloyalitasi sekedar apa-apa yang bersamanya dari tauhid. Wa yubghadu wa yu'ada biqadri ma fihi minasyirkil asghar.
dan dia dibenci dan dimusuhi dengan sekedar apa-apa yang ada darinya syirik kecil. Jadi ini diantara sikap, ya, tidak dimusuhi, dibarok secara seluruhnya, ya, dan tidak juga diloyalitas secara seluruhnya. Kemudian masuk kepada pembahasan yang terakhir yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, al-matlabu as-sabi'u, yaitu bagian yang ketujuh, yaitu bagian terakhir dari risalah ini, yaitu di sini menyebutkan tentang adrarus syirki wa atharuhu, bahaya-bahaya dari kesyirikan dan akibat-akibat buruk dari kesyirikan. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan asyirku lahu atharun khatiratun, syirik itu memiliki dampak-dampak yang bahaya, wa mafasidu jasimatun, dan ya kerusakan-kerusakan yang besar, wa adrarun muhlikatun, dan bahaya-bahaya yang membinasakan, minha ala sabilil ikhtisari wal ijmal, dan inilah diantaranya, ya, disebutkan bahaya-bahaya tersebut ala sabilil ikhtisar wal ijmal, yaitu dengan ringkas dan dengan secara umum. Ma ya'ti, apa-apa yang berikut ini. Jadi akan disebutkan sekitar, ya, lebih kurang beberapa poin atau sampai sekitar 18 poin tentang bahaya-bahaya dari kesyirikan, ya, atau keburukan-keburukan yang dihasilkan dari kesyirikan dan dampaknya. Yang pertama, kesyirikan itu disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, syarrud dunya wal akhirati min adraris syirki wa atharihi. Keburukan dunia dan akhirat itu disebabkan karena keburukan syirik, keburukan kesyirikan, dan dampak-dampak buruk dari kesyirikan. Yang kedua, asyirku huwa sababul a'zam lihusulil kurubati fid dunya wal akhirah. Kesyirikan itu adalah sebab yang paling besar di dalam mendapatkan kesulitan, kesusahan, bencana fid dunya wal akhirat. Yang ketiga, asyirku yusabbibul khawfa wa yanza'ul amna fid dunya wal akhirati. Kesyirikan itu menyebabkan rasa takut dan mencabut keamanan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, yahsulu li sahibis syirki ad-dalalu fid dunya wal akhirati. Ya. Pelaku kesyirikan itu akan tertimpa atau akan menimpa kepada dirinya ad-dalalu, kesesatan fid dunya wal akhirah. Lihat, orang yang melakukan kesyirikan akan tertimpa pada dirinya kesesatan di dunia dan di akhirat. Qala Allah azza wa jal, Allah katakan, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa orang yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat jauh. Kemudian yang kelima, asyirkul akbaru la yakfiruhu Allahu idza mata sahibuhu qabla taubati. Kesyirikan besar Allah tidak akan mengampuninya apabila dia mati, ya, pelakunya itu mati sebelum bertaubat. Ya. Ini apabila sebelum bertobat. Akan tapi apabila seorang itu hatta dia melakukan kesyirikan, ya, kesyirikan besar, kemudian sebelum dia mati dia bertobat kepada Allah, maka Allah mengampuni. Allah mengampuni seluruh dosa. Akan tapi yang disebutkan di sini adalah apabila dia mati belum sempat bertobat. Qala Allah azza wa jalla, Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan dengannya, dan Allah mengampuni apa-apa yang selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Siapa orang yang menyekutukan Allah, maka dia telah mengada-ngada dosa yang sangat besar. Kemudian yang keenam, asyirkul akbaru yuhbitu jami'al a'mali. Kesyirikan besar itu diantara bahaya dan pengaruhnya adalah akan membatalkan seluruh amal. Qala Allah azza wa jalla, Allah katakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka itu berlaku kesyirikan atau berbuat kesyirikan, maka sungguh akan hangus, akan batal dari mereka apa-apa yang telah dahulu mereka kerjakan. Wa qala ta'ala, Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat kesyirikan, maka ini ditujukan kepada Rasul. Wahai Rasul, apabila engkau melakukan kesyirikan,
la yahbatanna amaluka, maka sungguh amalmu akan hangus, akan batal. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh benar-benar engkau akan menjadi orang-orang yang termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ini adalah khitabnya kepada Nabi SAW. Padahal Nabi SAW mustahil berbuat kesyirikan. Tapi apabila Nabi SAW melakukan kesyirikan, maka akan batal seluruh amal beliau. Bagaimana lagi dengan selain beliau? Ya. Kemudian yang ketujuh, asyirkul akbaru yujibullahu li sahibihin nara wa yuharrimu alaihi jannah. Ya. Beliau rahimahullahu taala mengatakan di sini, syirik besar itu, ya, Allah akan jadikan bagi pelakunya, Allah wajibkan bagi pelakunya api neraka, dan Allah mengharamkan atas dirinya surga. Ya. Fa'an Jabir bin Abdullah, kata muallif rahimahullah, ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Nabi SAW mengatakan, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa orang yang mati yang dia itu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa orang yang mati yang dia itu menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Ya. Wa qad qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa orang yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah akan haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang yang melakukan kesyirikan, sedikit pun dari penolong. Yang kedelapan, asyirkul akbaru yukhallidu sahibahu finnar. Kesyirikan besar itu akan mengekalkan pelakunya di dalam api neraka. Qala Allah azza wa jalla, Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari karangan ahlil kitab, ya, Yahudi dan Nasrani wal musyrikin, dan selain dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dari orang-orang musyrikin, fi nari jahannam, mereka di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah, ya, seburuk-buruk makhluk. Yang kesembilan, asyirku a'dhamudz zulmi wal iftira'i. Kesyirikan itu sebesar-besar kezaliman dan kedustaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yahki qaula Luqman libnihi, menceritakan perkataan Luqman kepada ayahnya, kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Siapa orang yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah mengada-ada berbuat dosa yang amat besar. Kemudian yang ke-10, Allah Ta'ala bari'un minal musyrikina wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan berlepas, ya, berlepas diri kepada orang-orang musyrikin, dan demikian juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa adhanum minallahi wa rasulihi, wa adhanum minallahi wa rasulihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa adhanum minallahi wa rasulihi ila an-nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan inilah, ya, adhanum minallahi wa rasul, inilah, ya, suatu hal yang dipermaklumkan dari Allah dan Rasulnya kepada ilan nas, kepada umat manusia, yaumal hajjil akbar, pada hari haji yang besar, annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berlepas diri dari orang-orang musyrikin, dan juga Rasulnya juga berlepas diri. Kemudian yang ke-11, asyirku huwas sababul a'zam fi naili ghadabillahi wa iqabih wal bu'di an rahmatihi na'udzu billahi min kulli ma yughdibuhu. Kesyirikan itu adalah sebab yang paling besar di dalam mendapatkan kemurkaan Allah dan hukuman Allah,
dan jauhnya dari rahmat Allah. Kita berlindung dari segala apa-apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Kemudian yang ke-12, asyirku yudfi'u nural fitrati. Kesyirikan itu akan memadamkan cahaya fitrah. Lianna Allah azza wa jalla fatara an-nasa ala tauhidihi wa ta'atihi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah menanamkan fitrah pada manusia di atas ketauhidan dan ketaatan kepadanya. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tetaplah, ya, fitrah Allah, ya, tetaplah atas fitrah Allah yang telah Allah ciptakan, ya, manusia di atas fitrah tersebut. Tidak ada pergantian, perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Akan tapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati." Tidaklah seorang, ya, anak itu dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah, yaitu di atas Islam, fitrah yang lurus. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka dua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, dua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, dan dua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi. Wa fil hadisil qudsi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi ma yarwihi an rabbih. Dan di dalam hadis qudsi Nabi SAW mengatakan dari apa yang diriwayatkan oleh Rabbnya, Allah katakan, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku, mereka itu hunafa, yaitu al-mail ila tauhid, condong mereka hatinya kepada tauhid, kullahum seluruhnya. Wa innahum atathumus syayatinu, akan tapi datang kepada mereka syaitan-syaitan, fajtalathum an dinihim, maka syaitan-syaitan tersebut memalingkan mereka dari agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahallaltu lahum, dan syaitan-syaitan tadi mengharamkan atas mereka apa-apa yang telah aku halalkan untuk mereka. Wa amarathum ayyushriku bi ma lam unazzil bihi sultana, dan syaitan-syaitan tadi memerintahkan kepada mereka agar mereka menyekutukan aku, ma lam unazzil bihi sultana, terhadap apa-apa yang aku tidak turunkan, ya, bukti hujjahnya. Naam. Kemudian yang ke-13, ya, yaqdi 'alal akhlaqil fadilati. Kesyirikan tadi menghilangkan, memutuskan, ya, atas akhlak yang mulia. Jadi orang yang melakukan kesyirikan rusak akhlaknya. Lianna akhlaqan nafsil fadilati minal fitrah. Karena akhlak, ya, akhlak jiwa yang mulia itu adalah fitrah yang Allah fitrahkan. Wa idza kana asyirku yaqdi 'alal fitrati famin babi aula ay yaqdiya 'ala man bana 'ala fitratillah minal akhlaqit thayyibati al hasanah. Apabila kesyirikan itu memutuskan fitrah, menghilangkan fitrah yang Allah fitrahkan kepada dirinya, maka lebih-lebih lagi, ya, bahwasanya kesyirikan tersebut akan menghilangkan, ya, memutuskan atas apa-apa yang dibangun di atas fitrah tersebut, yang dibangun di atas fitrah Allah tersebut dari akhlak-akhlak yang baik lagi mulia. Yang ke-14, yaqdi ala izzatin nafsi. Kesyirikan itu akan menghilangkan, memutuskan kemuliaan jiwa. Li'annal musyrika yudhillu li jami'it tawaghitil ardi kulliha. Karena orang-orang musyrik itu menghinakan dirinya kepada seluruh togut-togut, ya, togut-togut yang ada di muka bumi ini, ya. Togut adalah ma'ubida min dunillah, apa-apa yang disembah selain Allah. Li'annahu ya'taqidu annahu la mu'tasama lahu illahum. Karena dia berkeyakinan bahwasanya tidak ada tempat berpegang dan bersandar kecuali kepada togut-togut tersebut. Fayudhillu wa yakhda'u liman la yasma'u wa la yara. Maka dia menghinakan diri, ya, merendahkan diri, ya, menyerahkan diri kepada sesuatu yang bahkan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, wala ya'qilu, bahkan tidak bisa berpikir. Faya'budu ghairallahi, maka mereka pun menyembah kepada selain Allah, wa yudhillulah, dan mereka menghinakan diri kepada selain Allah.
wa hadza ghayatul ihanati wat ta'asah atau wat ta'asah. Maka ini adalah puncak dari kehinaan dan kecelakaan. Nas'alullah al-afiyata. Maka kita bermohon kepada Allah keselamatan. Kemudian yang ke-15, asyirkul akbaru yubihu ad-dam wal mana. Kesyirikan besar itu menghalalkan darah dan harta. Berdasarkan sabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang benar, yang berhak diibadahi melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulnya Allah, wa yuqimus salata, dan mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, dan mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah melakukan hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka terjagalah mereka dariku, darah-darah mereka, harta-harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah. Kemudian yang ke-16, asyirkul akbaru yujibul adawata baina sahibihi wa bainal mu'minin. Kesyirikan besar itu mewajibkan adanya permusuhan antara pelaku kesyirikan dan orang-orang yang beriman. Fala yajuzu lahum muwalatuhu walau kana aqraba qaribin. Maka tidak boleh bagi mereka itu berloyalitas kepada pelaku kesyirikan meskipun itu adalah karib kerabat mereka sendiri. Yang ke-17, tadi 16, sekarang yang ke-17. Asyirkul asgharu yanqusu al-imana. Kesyirikan kecil itu akan mengurangi keimanan. Wa huwa min wasail syirkil akbari, dan dia adalah di antara wasilah kesyirikan besar. Yang ke-18, asyirkul khafiyu wa huwa syirkur riya'i wal amalu li ajli dunya yuhbitul amal alladhi qaranahu. Syirik yang samar, dia adalah syirik riya dan beramal untuk dunia. Yuhbitul amal alladhi qaranahu. Maka hal tersebut, riya tersebut, dia akan membatalkan amal yang tergandeng kepadanya syirik tersebut. Wa huwa akhwafu minal masihid dajjal. Maka syirik yang seperti ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, yang dijelaskan dalam hadis, akhwafu minal masihid dajjal, lebih ditakuti daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Li'idhami khafaihi, karena besarnya kesamaran syirik tersebut, wa khatarihi, bahayanya, ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahdhar ya abadallahi asyirka kullahu. Maka berhati-hatilah wahai hamba Allah kepada kesyirikan seluruhnya. Kabirahu wa saghirahu, syirik besarnya kah yang kecilnya. Na'udzubillahi minhu, kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan tersebut. Wa nas'alullaha as-salamata wal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kita memohon kepada Allah keselamatan, ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillah, kita selesaikan, sudah tamatkan Nurut Tauhid wa dhulumati syirk fi daw'il kitabi was sunnah, karangan Syekh Sa'id bin Ali Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.